Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya, Hartono Motor Channel. Terima kasih atas support dan dukungannya. Sehat selalu buat teman-teman semuanya. Oke, teman-teman, di depan saya ini ada sebuah aki kering. Oke, ini modelnya seperti ini. Semoga kelihatan. Oke, modelnya seperti ini. Ini barusan saya dapat tukeran dari sebuah motor Vario 110 yang lama, Vario Mendol, dan ini barusan beli sekitaran, oke, bisa dilihat 22 September 2022. Ini ada titiknya di bagiannya sini. Ini barusan tergolong aki baru atau di bawah 1 tahun. Dan untuk kondisi aki ini adalah tidak kuat di starter atau bunyi saat kita lakukan starter di motor Vario yang starter kasar itu cuman bunyi cetek-cetek seperti itu kondisi dari aki ini. Dan di sini saya telah melakukan perbaikan untuk aki ini supaya bisa normal kembali. Simak terus bagaimana tipsnya untuk melakukan perawatan untuk aki jenis model yang seperti ini. Ini bukan aki yang orsinil atau seperti GS. Ini ada tulisan GS, GS, tapi bukan yang asli. Ini ada tandanya seperti ini di stikernya, berbeda dengan yang asli. Ini untuk bobotnya dari aki ini tergolong ringan atau lebih ringan dari aki yang standar atau orsinil dari bawaan motor seperti ini. Oke, seperti ini yang tergolong aki yang bagus. Oke, seperti itu. Ini lebih berat dari bobotnya dan ini lebih ringan dari aki yang itu. Oke, untuk aki ini untuk harga juga berbeda dari aki jenis yang sini sama ini. Ini lebih hemat, sekitaran di 50.000 kalau di tempat saya, teman. Oke, seperti itu. Kita akan cek kondisinya bagaimana aki ini kok bisa ngedrop dan tidak kuat starter. Untuk kasus aki ini, jika teman-teman menemui jika dinyalakan atau dites pakai lampu atau di motornya itu lampunya terang. Oke, kita tes pakai lampu seperti ini, nyalanya itu terang. Terang, teman. Oke. Dan klaksonnya juga nyaring. Tapi saat kita lakukan tombol starter itu langsung tidak kuat atau ngedrop, bahkan sekali arusnya atau strumnya itu hilang. Teman-teman bisa melakukan cara seperti ini. Oke, kita buka pakai obeng di penutupnya sini. Oke, penutupnya sini. Di penutupnya sini kita jukit pakai obeng seperti ini. Oke, seperti ini. Kemudian kita cek bagian dalam selnya. Oke, dalam selnya ini kita cek di setiap lubangnya ini, di setiap bagiannya ini ada 6 lubang, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, seperti itu. Kemudian kita cek dari keadaan selnya. Ini ada selnya, ini ada plat, kemudian tisu, plat, tisu untuk konstruksi atau rangkaian di dalamnya sini. Kita bisa mengecek dari pertama itu dari warna, untuk lebih mudahnya dari warnanya ini, dari warna tisunya. Nah, ini untuk warna tisunya masih bagus atau putih atau bening. Oke, itu untuk kondisi dari selnya ini. Teman-teman bisa melakukan beberapa
ciri-ciri lagi atau melihat kondisi dari bentuk fisiknya aki ini, bentuk dari kondisi plastiknya ini kita lihat di bagian samping sini, ini masih lurus atau rata seperti ini. Kita pakai apa saja yang lurus kita geser seperti ini. Nah, ini lebih mudahnya seperti itu. Sama untuk bagian yang sini, yang samping sini kita gesek seperti ini. Ini jika semua rata itu berarti masih bagus dari akinya, tidak terjadi kerusakan di dalam selnya, baik di bagian belakang sini maupun bagian depan sini. Oke, ini masih bagus untuk sel di dalamnya. Karena jika teman-teman mengalami atau menemui suatu aki itu, jika kondisi dari plastiknya atau bodi akinya ini melengkung seperti ini, oke, melengkung seperti ini dipastikan di dalamnya, di dalam selnya itu ada retak atau patah yang menyebabkan tidak bisa menyimpan arus listrik dari aki tersebut. Dan biasanya itu saya alami jika dicas itu panas, ataupun jika dicas voltasenya tidak bisa naik, atau jika dipakai di motor itu strum atau klaksonnya itu nyaring sebentar kemudian langsung ngedrop. Seperti itu untuk ciri-ciri semua aki itu sama. Dan untuk solusinya, jika aki ini tidak kuat starter, teman-teman bisa menambahkan air di dalamnya sini. Ini sudah saya tambahkan air aki yang biasa. Oke, yang seperti ini warna biru. Ini sudah cukup kita tambahkan di bagian sini, di dalamnya sini. Oke, seperti ini. Kita tambahkan sekitar di atas selnya sedikit atau segini. Oke. Yang penting untuk membasahi dari tisu atau plat selnya supaya nanti arusnya itu tersambung lagi dan bisa menyimpan arus listrik. Karena sebelumnya di aki ini tadinya itu kering sekali, tidak ada cairan atau timbul basah pada tisunya, jadi daya simpannya itu berkurang atau hilang jika kondisi aki ini kering. Karena di setiap dari aki yang model seperti ini, untuk aki Cina seperti ini, itu kasusnya seringnya atau sering kita jumpai itu adalah berkurangnya air aki di dalamnya, karena ini jenis plat selnya itu agak tipis atau kurang tebal dari aki yang seperti ini, aki yang GS. Karena ini bobotnya agak ringan sehingga saat digunakan starter itu kemungkinan daya uapnya itu meningkat sehingga air akinya menguap lebih cepat dari biasanya. Oke, itu kita tambahkan di atasnya sedikit. Oke teman-teman, ini voltasenya masih bagus tapi tidak kuat di starter, dan ini saya lakukan cara seperti ini. Kita siapkan cas. Oke, di sini saya menggunakan cas rakitan saya sendiri. Ini menggunakan kiprok motor, ini sederhana, dan teman-teman bisa membuat atau membuat alat ini, merangkai alat ini yang sudah ada di video saya yang lama sekali, yang 1 tahunan, yang berjudul yang ditunggu rangkaian cas. Di situ lengkap dengan rangkaiannya dan cara pengetesan pada aki yang kurang normal maupun yang masih bagus itu sudah lengkap. Dan di sini saya akan coba nyalakan, kita lihat hasil dari pengecasan aki ini.
Oke, ini sudah saya nyalakan. Oke, sudah tersambung. Oke, seperti ini. Ini sudah 0 ampere. Artinya di pengisian, di sistem pengisiannya, oke, jika ampere analognya ini menunjukkan angka 0, berarti arusnya itu sudah berhenti atau mendekati 0, itu akinya sudah penuh dari pengisiannya dan sudah mencapai batas voltase dari aki ini. Kita akan coba ukur berapa voltasenya. Oke, kita ukur voltasenya. Di sini saya menggunakan 20 volt DC, kemudian saya pasang dari ampunya. Kita lihat voltasenya. Oke teman-teman, di sini 14,5 volt sekitaran itu. Ini otomatis tidak naik dari sistem pengisiannya. Dan untuk aki yang kering, aki kering atau aki 12 volt itu sama. Untuk sistem pengisiannya di aman di 15,5 volt ke bawah atau di 14,5 volt itu lebih aman. Kita gunakan untuk sistem pengecasan. Kita bisa lihat ini kondisinya dari voltase pengecasannya itu tetap di 14,48. Oke, untuk selanjutnya kita akan coba naikkan dari voltase. Kebetulan di sini saya modif untuk menaikkan voltase di alatnya ini. Kita geser ke atas untuk menaikkan alatnya. Kita lihat reaksi di voltasenya. Oke, semoga kelihatan. Ini saya geser ke atas. Oke teman-teman, bisa dicek dari voltasenya. Oke, 16 volt. Ini kurang bagus untuk sistem pengecasan di aki motor karena bisa menyebabkan over voltase yang menyebabkan selnya ini menjadi panas atau timbul uap. Jika dilakukan terus-menerus itu bisa merusak dari selnya atau memecahkan dari plat-plat selnya sehingga arus penyimpanannya itu menjadi menurun dan terus menurun sampai ngedrop. Jika dilakukan seperti ini saya lakukan jika suatu aki itu jika di cas atau dilakukan perbaikan tidak bisa menaikkan arus pengisian. Ini saya gunakan alternatif seperti ini, hanya sementara waktu sekitar setengah jam, kemudian saya matikan lagi. Seperti itu untuk proses dari sebuah perbaikan aki kering maupun aki basah itu sama. Oke, saya posisikan ke posisi normal di 14,5 volt. Oke, dan di sini LED-nya yang biru itu menyala jika voltase mencapai 16,5 volt seperti di sini di abunya. Seperti itu. Di sini saya pasang seperti ini untuk mendeteksi jika suatu aki di dalam selnya itu ada yang putus. Ini alatnya ini LED-nya biru ini menyala. Itu teman-teman sistem kerja dari alat cas yang saya buat. Semoga membantu jika teman-teman ingin coba untuk melakukan perbaikan sebuah aki di rumah, bisa membuat dari rangkaian alat cas ini. Sudah saya gunakan sekitar 10 tahun lebih, ini tetap normal dan awet. Kita posisikan lagi ke kondisi awal.
Oke, sudah tidak menyala dan voltasenya 14,5 volt, kembali menurun. Oke teman-teman, semoga bermanfaat informasi dari saya tentang sistem perbaikan dari sebuah aki supaya bisa normal kembali dan tentunya bisa digunakan untuk starter. Oke teman-teman, untuk cas yang saya gunakan teman-teman bisa membeli di online atau tidak harus seperti ini, tidak harus yang saya buat seperti ini. Teman-teman juga bisa memakai alat seperti ini, cas seperti ini. Di sini ada tertera di belakangnya sini. Oke. 12 volt, aki 12 volt. Ini alat casnya biasanya kalau di all shop itu 12 volt 2 ampere untuk alatnya. Ini output voltasenya 13,8. Oke, seperti ini kondisi dari akinya, dari casnya. Oke, ini bisa digunakan untuk perawatan dari aki motor di rumah teman-teman. Oke teman-teman, terima kasih, semoga bermanfaat informasi dari saya tentang perbaikan aki. Jangan lupa like, subscribe, dan komennya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.